Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, good morning kepada seluruh pemirsa penakluk jalanan. Ketemu lagi dengan saya ya, si Babe. Alright, kita pamit dulu sama satpam ya. Jangan lupa, kita harus selalu senyum sapa. Salam semangat. Alright, kita lihat. Let's go. Oke. Sebelum kita mulai perjalanan kita hari ini, kurang lebih akan menempuh waktu 1 jam seperti biasa dari arah Bekasi menuju Jakarta Kuningan ya guys. Nah, marilah kita mulai perjalanan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala rahmat, kesempatan, kesehatan yang kita dapatkan di hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah walhamdulillah wa khairul asmaul husna kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan lupa juga untuk membaca doa perjalanan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahilladzi syakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jangan lupa juga kita ya, saya hampir kena jalan yang cukup jelek, kaget. Jangan lupa juga bersyahadat. Saya mengingatkan lagi, kita tidak ada yang tahu perjalanan ini 1 jam. Semoga diberikan keselamatan. Jikapun takdir Allah mengatakan berakhir, maka kita sudah mengucapkan syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes, seperti biasa macet di Jalan Raya Kalimalang ini ya, almost every day. Tapi kemarin macetnya nggak separah hari ini ya, apa. Nah, saya menghimbau kembali rekan-rekan, saudara-saudara yang menyimak video ini bahwa mungkin selama perjalanan ada kata-kata yang unethical and unacceptable for society, tidak etis dan tidak bisa diterima untuk masyarakat. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah nanti ataupun di kemudian hari. Intinya kata-kata yang kurang yang mengandung makna negatif, bukan berarti saya bermaksud untuk mengucapkan itu, tapi hanya spontanitas sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah ya. Maka dari itu saya menghimbau jangan pernah ada yang memotong video ini sepotong-potong sehingga seolah-olah hanya kata-kata negatif yang terucap dari lisan saya ya. Saya juga mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kepada seluruh warga-warga pemirsa yang
ikut menyimak. Semoga pagi ini memberikan keselamatan, keberkahan dan keberuntungan ya, teman-teman ya. Alright. Video kali ini saya akan membahas tentang sedikit tentang basic understanding finance ya, untuk teman-teman. Jadi saya akan berdiskusi tentang keuangan basic ya, terutama yang berhubungan dengan perbankan. Masya Allah. Nah, maksud dari pembicaraan tadi tentang basic keuangan itu diharapkan teman-teman bisa setelah menyimak video ini mampu untuk memahami dasar-dasar proses keuangan dalam perbankan. Nah, ya. Kita lihat aja, ini kita ngalir aja diskusinya ke arah mana ya. Bentar ya, karena jalanannya agak basah jadi saya harus fokus, jangan sampai sepatu saya ini napak ke jalan. Oh iya, pemirsa, saya juga mohon doa kepada seluruh pemirsa. Hari ini saya akan melaksanakan interview ya di unit baru perusahaan saya. Semoga interview hari ini membuahkan hasil positif sesuai keinginan dan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi lanjut lagi ya tentang basic. Kasihan ada yang mogok ya, semoga diberikan kemudahan. Nah, basic finance tadi ya, terutama yang berhubungan dengan perbankan, aktivitas perbankan ya. Jadi sebenarnya apa fungsi uang? Oke. Apa sebenarnya fungsi uang? Oh ya, sekedar informasi, berbicara saya di sini karena saya sendiri bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan ya. Tapi saya sendiri bukan seorang expert, saya hanyalah karyawan biasa. Tapi saya memiliki keinginan untuk berbagi ilmu, sedikit ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Nah, apa sebenarnya fungsi uang ya teman-teman ya? Kita bicara sedikit ke belakang. Jadi zaman dulu bahwa pertukaran barang dan jasa itu dilakukan dengan cara barter. Nah, barter barang zaman dulu banget lah ya. Barter. Jadi kamu butuh gandum, maka saya kasih daging misalkan. Kau butuh baju kulit misalkan, saya kasih kayu misalkan gitu ya. Jadi itu barter. Sering berjalannya waktu ditemukanlah mata uang baru. Zaman-zaman kerajaan, teman-teman bisa lihat koin logam, silver gitu ya. Nah, itu juga dulu silver itu sebagai alat tukar. Nah, jadi supaya lebih simple maka digunakanlah silver. Jadi ngebarter udah nggak berlaku lagi. Nah, ditetapkan oleh kerajaan nilai silver itu. Sering berjalannya waktu, ini kita lebih cepat aja ya. Makanya dulu kerajaan-kerajaan itu banyak meninggalkan koin-koin ya, silver. Lanjut
setelah silver ditemukannya emas, medium of exchange, emas sebagai medium of exchange gitu ya, emas. Tutup kaca ya, karena kok debunya kayak sakit banget ke mata. Emas sebagai medium of exchange. Sebenarnya agak kosong di sebelah kiri, cuman apa bisa saya nyalip lewat kiri, bahaya nggak nih? Silver dan emas. Saya nggak lupa tahunnya ya. Ini karena memang spontanitas, saya nggak baca-baca lagi. Yang jelas semakin berkembangnya zaman, pertukaran itu kan semakin besar. Jumlahnya nggak retail kecil-kecil, tapi bisa jadi wholesale. Misalkan kamu membutuhkan gandum sebanyak berapa ton gitu. Kan kalau ditukar dengan barang lucu gitu kan. Atau ditukar dengan emas juga lucu. Karena jumlah emasnya juga jadi harus banyak. Belum lagi di jalan bisa banyak kejahatan zaman dulu ya. Bisa dirampok segala macam. Akhirnya pemerintah itu ya mengeluarkan kertas cek, oke, diinisiasi oleh pemerintah di barat sana ya, menggunakan cek. Cek itu artinya surat bukti bahwa kita itu memiliki emas di bank tersebut ya. Dia lembaga keuangan di bawah pemerintah. Itu menerbitkan keterangan yang menyebutkan kita menyimpan emas di bank tersebut. Nah, jadi cek itu bisa ditukar. Misalkan cek itu dikasih dari si A, dari rekan-rekan misalnya, dikasihkan ke saya. Oke, bentar ya, ini biar kita bisa agak cepat. Kita fokus dulu dikit. Ambil ini, langsung ambil kanan ya harusnya. Aduh, Bapak. Oke, saudara-saudara, di depan ada ranking ya. Seperti biasa, saya tidak suka untuk berdiam diri di belakang asap kayak di fogging gitu ya. Maka kita harus susul ranking satu ini. Alright, kita udah susul. Nah, akhirnya tadi balik lagi ya. Timbu cek ya bisa ditukar menjadi uang, jadi emas. Nah, karena cek ini dirasa sangat efektif, akhirnya terbitlah mata uang ya di setiap negara. Nah, zaman dulu mata uang itu di backup oleh emas ya rekan-rekan ya. Jadi setiap, anggap aja katakanlah, misal pemerintah menetapkan setiap US ya, karena pelopornya waktu itu US ya, daerah US sana, menetapkan setiap $1 di backup oleh 1 gram emas gitu ya, zaman dulu. Jadi uang kartal dan giral ya yang beredar itu di backup oleh the value-nya itu di backup oleh the bunch of gold gitu ya, tons of gold, ribuan ton emas gitu zaman dulu. Sehingga apa? Supaya untuk menjaga nilai. Karena sudah sepakat mata uang itu harus di backup oleh terjadilah equilibrium di mana setiap negara itu sepakat mata uang itu harus di backup oleh
dalar. Ntar ya, kita agak fokus dikit. Oke, aduh, ternyata ada motor di sana ya. Sangat disayangkan. Nggak tahu ini kita sampai jam berapa ya? 39 menit lagi. Nah, di sini kita mau belok kanan ya. Kita ambil dari luar aja, siapa tahu dapat. Aduh, nggak dapat ya guys. Mazda. Ayo dong, dahului dong sama teman-teman dong. Kita serang dulu. Alright. Oke, kita fokus dulu di sini ya. Biasanya jalan ini cenderung sepi, tapi hari ini ramai lancar ya. Alright, kita belok ya guys. Alright. Seperti biasa, ini menuju jembatan BKT. Ya, agak nanjak dikit. Inilah seperti Bandung. Alright. Aduh, agak macet lama ya, nggak bisa nyalip kita nih. Oh, motor lagi. Bus uling. Kita ngalah dulu ya, jangan kita beradu banteng sama bemo ya, boncos kita guys. Five kilo rekan-rekan ya. Nah, mana tadi? Di backup oleh Mas tadi uang itu. Nah, cuman tahun berapa saya bisa coba dibantu
search lagi tahunnya ya, bahwa pemerintah Amerika di bawah Presiden Nixon kalau saya tidak keliru itu mencabut kebijakan bahwa uang itu di backup oleh emas, sehingga jadi uang itu di backup oleh apa ya, uang itu underlyingnya kalau secara value ya nothing. Jadi pemerintah US pada saat itu sebagai mata uang dunia karena pemenang perang ya, dia bebas untuk oke, hijau ya. Aduh, saya ini lagi ya. Pemerintah US itu bebas untuk melakukan pencetakan uang ya. Mobil, kita sabar ya. Kita fokus dulu dikit. Macet lagi di depannya guys, sabar karena cukup berisik motor ya, motor di sebelah. Kita coba menjauhi dulu ya, masuk ke jalan layang ya guys. Set bus. Alright, rem dikit karena ada gas lagi. Jago juga dia ya motornya, walaupun motor listrik dia ya, cukup lihai. Semua dikejar oleh waktu ya. Kita masih fokus dulu ya guys, karena ini ramai lancar, yang speednya kayaknya teman-teman udah mulai dinaikin karena semua mengejar waktu. Semuanya juga beradu dengan waktu ya, harus hati-hati ya rekan-rekan ya. Amazing bro. Ramai lancar, masih ini menuju macet yang sebenarnya itu di sini ya. Semoga hari ini nggak terlalu ini ya rekan-rekan ya macetnya. Nah, lihat di depan. Lihat di depan ya. Macetnya sudah menggeliat ya rekan-rekan ya. Nah, kalau udah kayak gini kita ya bisa apa kita ya? Hanya menikmati saja kemacetan, karena mau kalian zigzag
kiri kanan, nggak akan beda jauh. Nanti teman-teman akan ketemu sesama pengendara lain. Nah, maka di sini kita lanjut diskusi tadi. Nah, pemerintah di bawah Presiden Nixon itu mencabut kebijakan bahwa mata uang dia itu di backup oleh dolar, sehingga negara-negara lainnya pastinya mengikuti. Lalu apa underlying dari mata uang yang beredar? Basically nothing. Pemerintah itu mencetak uang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga apa? Uang itu lebih fluktuatif, nilainya melemah. Bukan hanya rupiah ya, dolar pun melemah dalam artian gini. Selepas perubahan barang-barang ya, misal dulu harga sewa rumah di US, kalian bisa searching 1 bulan tahun berapa saya nggak jelas, cuman bisa diprediksi ya, pasti murah, mungkin bisa jadi $100 per bulan. Sekarang itu bisa jadi $1.000 per bulan dengan spesifikasi yang sama. Di Indonesia ya udah jelas, dulu ngekos saya dulu di Jawa ya, itu 100.000 per bulan. Sekarang mana ada bos 100.000 per bulan, 1 juta. Nah kan, 1 juta per bulan, bahkan 10 juta untuk daerah-daerah tertentu dengan fasilitas yang lebih. Walaupun ada berbagai variabel ya yang mempengaruhi itu ya, banyak banget ya variabel-variabelnya. Bisa jadi lokasi, karena di perkotaan pastinya lebih mahal gitu kan. Saya dihimpit oleh 2 kol buntung, pastinya sangat berbahaya. Nah, kembali lagi, sehingga mata uang itu nilainya jadi fluktuatif, dan ini juga menyebabkan mata uang yang menjadi global currency itu menjadi lebih leluasa dalam mengontrol. Jadi dia bisa asal cetak karena dia global currency ya, dia dipakai oleh berbagai negara dalam melakukan trade. Oh ya, sebelum situ zaman dulu pun ada perjanjian bahwa negara-negara yang kalah perang itu harus melakukan transaksi keuangan global itu menggunakan US. Pada saat itu US di backup oleh gold. Tapi ketika USD, US dollar udah nggak di backup oleh gold, semua negara ini udah jadi suatu kebiasaan bahwa transaksi global itu harus menggunakan USD, walaupun USD udah nggak di backup dollar. Nah, jadi US itu lebih leluasa dalam mengontrol inflow ataupun outflow US dollarnya. Karena misal ketika dia kekurangan dolar ya tinggal cetak tanpa membutuhkan emas baru gitu kan, tanpa harus mencari emas baru, langsung aja cetak. Kalau dia kelebihan USD, kita membahas kekurangan dulu. Kita kan ada kekurangan USD, maka dia dengan mudahnya untuk mencetak uang tanpa ada reserve dalam bentuk gold. Ketika dia kelebihan USD, maka US-nya itu bisa disimpan di lembaga keuangan mereka, Central Bank, US Treasury ya kan. Nah, dari sini itu paralel ya sebenarnya, paralel dengan adanya lembaga keuangan yang menyimpan dan simpan pinjam gitu ya, funding and lending muncullah. Jembatan ini ya Allah panas banget ya guys. Saya sendiri udah kelihatan banget ya ini.
badan saya saking panasnya. Nah, saya nggak tahu bertepatannya di tahun berapa, tapi ini paralel dengan fungsi bank, yaitu sebagai lembaga lending and funding, meminjamkan dan menghimpun, ya kan. Nah, dana-dana masyarakat, pemerintah itu dikumpulkan di lembaga keuangan dan dipinjamkan kembali ke yang membutuhkan. Nah, makanya ada teori fractional reserve, ya kan, yang dimana sabar ya guys, kita fokus dulu supaya kita bisa dapat. Oh, ada kecelakaan di depan katanya, tapi nggak tahu benar, nggak tahu salah. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang lain juga ini ya berkeringat basah sama kayak saya ya. Saya jujur aja nyampe kantor tuh berkeringat, tapi karena kantornya itu ber-AC, jadi keringat saya kering lagi gitu. Tapi kenapa keringatnya nggak, ya kalau boleh jujur, nggak bau lah ya. Di kantor itu kenapa nggak bau, walaupun orang-orang kan pada keringatan juga, karena mereka kan baru mandi. Jadi keringat yang dikeluarkan itu bukan keringat ibarat keringat orang belum yang kotor gitu kan. Ini kan karena keringat panas saja. Nah, makanya ada istilah fractional reserve. Ada teori fractional reserve, itu juga salah satu trik elit-elit keuangan ya. Jadi uang yang disimpan di bank, katakanlah 10 gitu ya, maka bank bisa meminjamkan 90% ya. Dari 10 tersebut 9 dipinjamkan, dan dari 9 tersebut 90%-nya bisa dipinjamkan lagi. Jadi karena gini, kita minjem uang ke bank 10 juta misalnya, uangnya itu kita belanjakan ke pedagang A, ya kan, untuk pedagang A. Pedagang A itu akan menyimpan uang itu di mana, ya di bank lagi, maka uang itu sebenarnya masuk lagi ke bank gitu kan. Makanya ada teori fractional reserve. Oke. Karena uang itu sebenarnya ketika dipinjam oleh kita hanya berpindah secara kepemilikan aja ya, tapi sebenarnya uang itu dikembalikan lagi ke bank. Nah, makanya bank menyalurkan dan meminjamkan dana gitu kan, funding and lending. Nah, terus baik lagi ke tadi, underlying uang itu kan udah nothing, sehingga fluktuatif. Maka uang itu dari yang sebelumnya sebagai alat tukar, sekarang sudah melebar ya. Selain alat tukar, karena pemerintah itu bisa mengatur jumlah yang beredar, bisa mencetak semaunya juga, ibaratnya bahasa kasar ya. Jadi uang itu juga sebagai alat social control, ya kan? Uang itu sebagai alat kontrol, karena kita ini hidup selalu pakai uang. Misal ya, contoh, saya bersuara menentang penguasa misalnya, tinggal kontrol aja. Atau jangan saya lah, contoh gini, kan keuangan global itu punya US ya, kita bicara global dulu. Iran itu menentang US, maka US tinggal gini aja, cabut aja dia dari sistem keuangan global. Dia nggak boleh pakai dolar, dia nggak boleh pakai sistem. Kan yang minggu kemarin saya udah bahas, sistem keuangan di dunia itu dipegang oleh US ya, SWIFT ataupun payment provider lain itu tunduk di bawah ketentuan US Treasury ya, OFAC, FinCEN gitu ya, nama organisasi yang mengontrol keuangan itu. Iran itu dicabut dari sistem keuangan global. Nah, akhirnya dia sulit, walaupun dia bisa bertahan. Selepas dari itu ya, contoh kecilnya kita, misalkan kita menentang pemerintah
kita nggak akan bisa terlalu bersuara ketika misalkan kita nggak punya uang, nggak bisa ngakses keuangan, pemerintah mencabut hak-hak kita, misalkan kita jadi sulit. Ini agak ini ya, kita bentar dulu, kita coba cari jalan, oke, semuanya juga belok ke sini. Aduh, ternyata saya terlalu asik ngobrol sehingga motor berisik itu udah nyusul saya lagi ya, jadi ada di depan dia. Saya ngerasain kayak motor saya ini kurang stabil ya. Pas sayanya aja yang nggak stabil nih, bingung saya. Saya bingung kenapa banyak banget mobil yang mulai mengambil jalur ini ya. Nah, tadi udah sampai mana diskusi kita ya, masih fractional reserve. Nah, jadi gitu, uang itu sebagai alat kontrol sekarang ya. Alat kontrol penguasa, pemerintah. Bukan hanya kontrol behavior, kontrol ekonomi juga. Misalkan pemberian subsidi, pengalokasian dana gitu kan. Yaitu tugas bank sentral lah untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Kita masih naik lagi ya. Betapa macetnya ya guys. Saya sangat salut kepada warga-warga yang sangat sabar ya dalam berkendara. Terus saya mau ngambil kanan tadi, cuman saya takut malah, berhasil dia guys ya, masuk dia ke sana. Saya takut malah macet gitu kan. Udahlah, ikut mayoritas saja. Karena menjadi minoritas itu banyak tantangan ya kan. Jadi uang sebagai alat kontrol ya. Kalau ekonomi
kontrol kestabilan politik ya, banyak fungsi uang sekarang ya. Nah, terus apa yang bisa diambil? Oke, ini suara saya masih nggak jelas. Kita tunggu dulu, ini motor berisik juga ya, lumayan. Macet banget ya. Setelah keringetan kena angin tuh rasanya dingin banget ya di badan nih. Luar biasa ya hari ini. Nggak tahu saya kayaknya, tapi ya kayaknya nggak telat nih hari ini, karena walaupun macet tapi alhamdulillah ya, kayak ini 15 menit lagi nyampe ya. Tapi nggak tahu kalau di depan macet parah, karena masih ada satu jembatan yang harus saya lalui ya teman-teman ya. Atau biasanya sih macet di situ, cuman saya nggak tahu. Nah, terus apa yang bisa kita ambil dari hikmah tadi? Bahwa uang itu sebenarnya underlying-nya nothing, cuman power. US itu masih dipakai karena US jadi power. Sekarang kita lihat negara, kemarin kita bahas ada petrodollar, dan orang-orang masih percaya US. Segini aja, kita secara pribadi, kamu ya lebih yang literasinya udah mungkin paham ya, lebih suka nyimpen rupiah atau US. Orang-orang yang uangnya banyak itu pasti lebih suka nyimpen dalam bentuk USD, pengkhianat negara dia, karena dia lebih percaya mata uang asing sebenarnya kan daripada rupiah. Rupiah kan anjlok terus. Nah, sesimpel itu ya. Backupnya US itu sekarang jadi militer. Secara ekonomi ya dia masih nomor satu, tapi secara material, bahan baku sekarang semuanya banyak dari China. Apakah China akan menuju mata uang global? Kita lihat. China sih sudah mengklaim bahwa mata uangnya itu di backup oleh gold yuan gitu ya. Balik lagi ke tadi, terus apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah kita harus mengetahui bahwa sebenarnya uang yang kita miliki itu sebenarnya hanya kertas. Secara nilai nilai dari materinya gitu ya, bukan value untuk membeli ya. Tapi sebenarnya secara nilai material, bahan-bahan itu hanya sebuah kertas yang dicap berlogo mata uang, disahkan gitu ya, berlogo uang IDR atau apapun itu sebenarnya hanya sebuah kertas. Hikmah yang perlu kita ambil adalah itu. Jadi kalau teman-teman punya uang 100 juta, 50 juta gitu ataupun lebih, itu sebenarnya hanyalah seonggok kertas, oke, yang disahkan, dilegalisasi oleh pemerintah sehingga menjadi alat tukar gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Maka ketika kita memiliki kelebihan dana, oke, maka uang itu secukupnya aja digunakan secara bijak. Adapun sisa uang kertas atau nilai yang punya kita di bank ya, apalagi sekarang udah digital, itu bernilai nothing. Kita punya 100 juta di bank, itu hanyalah angka saja gitu kan. Nah, kalau kita bijak, maka jangan terlalu banyak uang yang kita miliki, uang kartal, giral, ataupun uang-uang yang kita punya di bank gitu ya. Jangan banyak-banyak, karena sejatinya itu hanyalah angka saja
Ataupun kalau dalam bentuk bisik hanyalah seonggok kertas gitu ya. Kita di belakang truk ya guys. Ini sangat berbahaya ini. Pajero aja bikin apa ya? Pajero lagi mobil apa tuh? Nissan. Nah, jadi uang yang kita punya itu jangan banyak-banyak dalam bentuk cash di bank ataupun di fisik ya. Alihkan ke dalam bentuk apapun yang nilainya real. Di luar dana darurat ya pastinya ya. Misalkan teman-teman kalau punya uang lebih bisa dibelikan apa ya, tapi tetap liquid ya. Kembali lagi kalau saya tetap emas ya, belikan emas gitu kan. Atau kalau teman-teman aware dengan dunia kripto, bisa juga beli stable coin gitu ya. Stable coinnya yang dalam bentuk emas kayak PIXJ, XAUT gitu ya. Kita ambil sini aja deh yang agak santai. Kalau kanan banyak motor ya. Walaupun saya nggak tahu lebih cepat mana nih sebenarnya kita ini. Saya malah ngikutin jejak larahnya mama ini ya. Riding santai di pagi hari, mau kantor walaupun cepet-cepet. Tenaga saya juga udah lemes ini ya. Ini 10 menit, oke. Kita harus bertahan. Susul dulu dikit. Sebenarnya 3 kilo lagi, bayangin 3 kilo 10 menit. Kalau saya kalau nggak macet 3 kilo tuh 3 menit ya guys. 1 kilo semenit ya kalau ngebut gitu ya. Kurang malah 1 kilo kok semenit. 1 kilo setengah menit bro. Jadi 1,5 menit 3 kilo gitu kan kalau ngebut ya. Apalah. Bah. Nah, setelah dari sini tuh ada satu lagi jembatan. Kita masuk jembatan satu kali lagi ya. Nah, ini jembatan apa ya namanya? Jembatan Casablanca guys. Ternyata nama jembatan ini waktu saya zaman SD ini angker ini.
Bener kah ini namanya jembatan Casablanca ya? Nah, ini kan zaman dulu ada film Casablanca nih, zaman gua SD guys. Apaan angker dari Hong Kong? Maka angker itu sudah tidak berlaku di Jakarta ya, saking kerasa kehidupan. Emang sependek ini jembatannya ya? Udah. Hampir oleng ya, aduh. I'm sorry. Nah, jembatan ini udah lewat ya, masuk ke lagi nyampe kantor. Nah, jadi begitu ya guys, bijak-bijak dalam mengatur uang Anda, karena uang Anda pada dasarnya hanyalah seonggok kertas yang sama harganya dengan kertas-kertas gorengan, kertas HVS gitu ya. Cuman bedanya kertas Anda sudah dilegalisasi, dicap, disahkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi alat tukar. Pada dasarnya itu uang juga sebagai alat kontrol, selain sebagai alat tukar saat ini, kontrol of economic, politics, behavior. Oke. Begitulah kondisi saat ini ya. Oke, terima kasih pemirsa yang sudah menyimak pembicaraan saya pada pagi hari ini. Ini 5 menit menuju aktivitas pekerjaan. Semoga langkah-langkah kita selalu diberikan kemudahan, dilancarkan, dan tentu saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap berkah yang kita dapatkan insya Allah akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jika Allah ridho, maka ganjarannya pasti surga. Oke. Terlepas itu agamanya, semua agama pada dasarnya kan mempercayai hari setelah kematian. Maka dari itu berbuat baiklah kepada sesama umat manusia, jangan menciptakan kerusakan di tengah kesulitan, di tengah padatnya, di tengah hektiknya kehidupan ini. Jangan lupa sebenarnya kita semua ini hidup di dunia untuk hidupnya sementara, dan kita ini hidup untuk kehidupan yang sebenarnya, dan kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kematian ya guys, kalau semua kita beragama. Maka dari itu ya pemirsa, jangan lupa untuk tetap beribadah, untuk umat Islam tetap bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, bersolawat, berzikir. Berarti saya ahli ibadah ya, saya sendiri mohon izin seringkali melalaikan, dalam artian saya merasa ya saya sholat belum tepat waktu. Kadang sholat zuhur itu jujur aja jam 1 gitu ya, karena berbagai aktivitas. Harusnya kan bisa sholat dulu sebenarnya kalau itu di bawah kendali kita ya. Banyak faktor lah yang berpengaruh ya. Saya sholat maghrib, kadang saya digabungin maghrib isya, karena misalkan saya perjalanan jam 5 nyampe rumah jam 7 misalkan karena macet ya. Saya belum mohon maaf sekali, saya pun belum bisa misalkan karena perjalanan jam 5 ya. Kalau kita ingin beribadah sebenarnya ya cari masjid bro, di tengah jalan jam 6 bisa sholat gitu kan, baru lanjut perjalanan lagi. Tapi saya belum bisa seperti itu ya guys. Artinya saya hanyalah manusia biasa penuh dengan dosa.
Tapi semoga kita semua diberikan syafaat oleh Allah sehingga kita semua salah ya. Kalau kita diberikan syafaat, dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa masuk ke surga. Gitu ya. Oke, saya tutup perbincangan kita hari ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Coming, we're coming.